Kita sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan tubuh kita untuk membuat kita tetap hidup setiap harinya, sehingga hampir tidak pernah memikirkan soal mekanisme tidur, bicara, bernapas, atau bahkan berkedip. Tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu berhenti melakukan semua kebiasaan ini secara tiba-tiba? Kapan masalah akan muncul? Bukannya aku mau mogok bicara, tapi terkadang aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau aku berhenti bicara sama sekali. Apa aku akan kehilangan suaraku selamanya pada akhirnya? Mari kita cari tahu apa yang dikatakan para spesialis di Universitas Columbia. Pertama, pita suara kita adalah otot. Dan otot butuh latihan sesekali agar tetap bugar. Kalau berhenti bicara, otot-otot ini akan mulai melemah. Akibatnya, suaramu akan menjadi lebih pelan dan nadanya menjadi lebih tinggi. Bukan cuma itu, suaramu mungkin terdengar hampa. Dan pada dasarnya, kamu akan lebih sulit bicara. Jadi, ini adalah salah satu contoh di mana jika tidak kamu pakai, suaramu malah akan hilang. Yup, kurang lebih begitu. Untungnya, bernapas dan makan akan membantumu. Kedua proses ini akan menjaga otot suaramu dalam kondisi baik. Selain itu, tidak peduli seberapa lama kamu diam, kerusakan permanen tak akan terjadi. Dan begitu kamu mulai menggunakan pita suaramu lagi, suaramu akan kembali. Kita semua tahu apa yang mungkin terjadi jika kita berhenti mandi, yaitu bau. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Bagaimana dengan eksperimen yang meminta seseorang berhenti mandi selama setahun penuh? Tergantung pada jenisnya, kulit seseorang pada awalnya akan menjadi sangat berminyak atau sangat kering. Bagian paling berminyak dari tubuh, seperti di belakang telinga dan leher, akan mengumpulkan debu dan polutan, bahkan berubah warna. Sementara itu, kepala akan menjadi sangat gatal karena penumpukan kulit mati. Dan setelah sekian lama tidak melakukan rutinitas bersih-bersih yang tepat, kita butuh waktu berminggu-minggu untuk membuat kulit kembali normal. Meski kedengarannya seru, tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi kalau kamu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Salah satu organ pertama yang merasakan perubahan itu adalah paru-paru. Tanpa gravitasi yang menariknya ke posisi normal, bagian bawah paru-paru akan berkerut. Tapi batuk sesekali akan membantumu mengurangi efek ini. Selain itu, kamu akan mulai kehilangan sekitar 1% kepadatan tulang setiap minggu. Ini akan membuat tulangmu lebih rapuh. Oh iya, itu juga sebabnya astronot yang bisa pergi berbulan-bulan tanpa mengalami gravitasi perlu bergerak setidaknya 2 jam sehari dan memastikan mereka punya cukup kalsium dalam makanan mereka. 1% ini juga berlaku untuk massa ototmu. Pertama-tama, kamu akan mulai melihat efek dari kurangnya gerakan di paha dan bahu. Gula tidak terpakai yang sebelumnya masuk ke otot akan mulai menumpuk di sistem peredaran darah setelah sekitar 10 hari. Setelah sebulan penuh di tempat tidur, jantungmu akan memompa 30% lebih sedikit darah di setiap detaknya. Akan ada lebih sedikit oksigen di dalam tubuhmu dan kamu akan merasa lebih mudah lelah. Kedengarannya agak mengejutkan ya, padahal kamu kan menghabiskan sebulan penuh di tempat tidur. Apa yang akan terjadi kalau kamu menahan napas terlalu lama? Mari kita lihat urutan dampaknya. Pertama, kadar oksigen di otakmu akan menurun, diikuti oleh tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi. Biasanya, tubuhmu membuang gas ini cukup cepat saat kamu mengembuskan napas. Setelah sekitar 60 detik, sel-sel di tubuhmu akan mulai berperilaku berbeda. Semua bagian tubuhmu akan terpengaruh oleh perubahan mendadak ini. Jantungmu akan mulai berdetak tidak teratur. Kalau kamu tidak mulai bernapas pada saat ini, kemungkinan besar kamu akan pingsan. Mirip dengan banyak mamalia lain, manusia memiliki respons menyelam. Ini adalah mekanisme otomatis bawaan yang kamu miliki. Respons ini memastikan otakmu selalu memiliki oksigen yang cukup. Bahkan dalam kondisi darurat, respons menyelam ini mulai bekerja ekstra keras setiap kali wajahmu masuk ke dalam air. Tapi itu bisa terjadi tanpa air juga. Tujuan utamanya adalah memastikan otakmu terus berfungsi apapun yang terjadi. Jadi, otak memerintahkan tubuhmu untuk mengarahkan semua darah dari bagian tubuh yang, dalam tanda kutip, tidak penting, seperti kaki atau lengan, ke otak. Nah, apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti berkedip atau jika kamu tidak cukup berkedip? Pertama, korneamu kemungkinan akan bertambah besar.
Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang tak memiliki suplai darah, tapi tetap membutuhkan oksigen untuk berfungsi dengan baik, dan matamu mendapatkannya langsung dari udara. Oh iya, itulah sebabnya korneamu membengkak, walau cuma sedikit saat kamu tidur. Namun, di pagi hari, korneamu akan kembali normal. Kemudian, matamu mungkin akan mulai mengering karena lapisan air matamu tak bisa dipulihkan. Apa artinya? Kamu akan merasa sakit dan penglihatanmu akan kabur. Berkedip juga membantu menghilangkan semua kotoran dan debu dari mata. Dan jika kamu berhenti menggerakkan kelopak matamu, kemungkinan besar semua ini akan tersangkut di matamu dan menyebabkan kerusakan serius. Aku rasa kita terlalu meremehkan kebiasaan mengunyah. Tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah tahap pertama pencernaan. Mengunyah membantu perutmu memproses makanan lebih mudah dengan memecahnya menjadi potongan kecil. Mengunyah lebih sedikit atau tidak sama sekali kalau kamu pernah melakukan diet cairan bisa menyebabkan kerusakan. Bukan hanya pada sistem pencernaanmu, tapi juga pada otot rahangmu. Tanpa gerakan mengunyah yang teratur, fitur wajahmu akan segera berubah. Mengunyah juga membuat perutmu tahu kapan saatnya untuk meningkatkan keasaman agar bisa memproses makanan dengan lebih baik. Indramu adalah bagian besar dari kehidupan harianmu, dan aku punya trik jitu yang bisa dilakukan otak manusia saat satu indera hilang atau rusak. Indera lainnya bisa menjadi jauh lebih tajam. Orang dengan penglihatan yang buruk mungkin bisa mendengar lebih baik, sementara mereka yang memiliki masalah pendengaran mungkin memiliki semacam penglihatan lebih tajam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak sebenarnya bisa merombak dirinya sendiri, memberikan lebih banyak kekuatan untuk indera lain saat salah satunya rusak atau hilang. Para ilmuwan melihat ini pada cacing gelang mikroskopis. Mereka memiliki perilaku aneh jika indera perabanya buruk. Kemudian, indera penciuman mereka menjadi sangat sensitif dan mereka berhasil mencari sumber makanan dengan aroma yang sangat samar. Tak jauh berbeda, beberapa orang tunanetra memiliki kesamaan dengan kelelawar. Orang-orang seperti ini belajar menggunakan pendengaran yang lebih baik untuk bergerak dengan lebih efisien. Mereka membuat serangkaian suara klik cepat. Ini adalah cara kelelawar menggunakan sonar bawaan untuk menemukan jalan mereka saat tak ada cahaya. Otakmu adalah rumah bagi 86 miliar neuron. Seharusnya tak mengejutkan jika otak juga punya rencana cadangan saat beberapa bagiannya gagal, kan? Tapi kemudian ada pertanyaan lain. Kenapa indera kita tidak tajam sejak awal? Maksudku, kita jelas dilahirkan dengan kemampuan ini. Jadi, kenapa kita tidak mengaktifkannya secara default? Penjelasannya agak rumit. Sebagian besar, semuanya bermuara pada ketidakmampuan tubuhmu untuk bekerja ekstra keras untuk waktu yang lama. Lebih tepatnya, tubuhmu selalu mencari dan mempertahankan keseimbangan tertentu. Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkaran Arktik bisa menyebutkan warna salju yang berbeda karena itulah yang mereka lihat setiap saat. Bagi orang lain, salju hanya berwarna putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna. Misalnya, gelap untuk warna-warna dingin seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat daripada warna yang lebih dingin loh. Ada sebuah suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi suatu benda, dan bagaimana rasanya bukan warnanya. Mereka sama sekali nggak punya nama untuk warna. Suku Kandosi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru nggak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, nama burung kuning akan digunakan untuk menggambarkan warna kuning. Setiap buah yang matang akan menggambarkan warna merah, dan buah yang masih mentah akan menggambarkan warna hijau tua. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk melihat beberapa warna seiring bertambahnya usia. Pada sekitar usia 70 tahun, lensa mata menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat nggak bisa membedakan warna biru dari ungu dan kuning dari hijau. Setengah dari otak terprogram untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil digunakan untuk merasakan rasa.
Itulah sebabnya warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Gak ada makanan berwarna biru secara alami, makanya kamu gak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia. Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu kunyah. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin gak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranye memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati. Sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring. Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap khasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Orang dengan rambut berwarna merah populasinya hanya 1%. 2%-nya berambut pirang alami. Ya, kebanyakan orang yang kamu lihat dengan warna rambut ini punya rambut yang diwarnai. Hitam adalah warna rambut yang paling umum di dunia. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sebagai contoh, kamu akan lebih mudah mengingat situasi di mana kamu melambaikan tangan pada seseorang kalau kamu berdiri dan melambaikan tangan lagi. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Gak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira. Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hiena. Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari dan beberapa di antaranya dapat menyerap 2 atau bahkan 3 kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan gak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu gak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Roller coaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh.
Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata enggak loh. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat karena, ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama 8 jam misalnya, membuatmu kehilangan hingga 800 kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya 7 lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan kamu tahulah bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri. Cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Jangan lupa olesannya ya. Serius deh, kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini 1000 kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu nggak akan seperti senter. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui 1 lubang hidung dalam 1 waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberitahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh nggak bisa merasakan sakit itu sendiri. Nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu, setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita nggak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin nggak bisa mengangkat mobil, tapi kamu nggak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat. Mungkin kamu punya ciri tubuh langka ini tapi nggak sadar karena kadang X-ray juga nggak bisa membacanya. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk, artinya kita lahir dengan 24 rusuk. Tapi ada juga orang yang punya 25 rusuk. Cuma 1 dari 200 orang punya ciri tambahan yang langka ini, namanya rusuk servikal. Biasanya muncul di atas rusuk pertama, tepat di bawah leher dan di atas tulang selangka. Tapi nggak perlu khawatir, seringkali tulang ini nggak kelihatan dan meskipun sakit, tulang ini bisa mudah diangkat. Kamu tahu kan, kadang husky punya warna mata beda? Beberapa orang juga punya ciri langka ini loh. Istilah medisnya adalah heterokromia. Nama ini berasal dari kata Yunani kuno hetero yang artinya berbeda dan kroma yang berarti warna.
Orang dengan kondisi ini bisa punya heterokromia lengkap, sentral, dan parsial. Heterokromia lengkap artinya orang itu punya dua warna mata yang benar-benar beda. Misalnya yang satu coklat dan satu lagi hijau. Dua warna di satu mata disebut heterokromia sentral, sementara heterokromia parsial berarti cuma sebagian mata mereka yang berbeda warna. Kondisi ini bisa muncul saat lahir atau didapatkan karena luka, tapi kondisi ini tetap langka. Kurang dari 200.000 orang didiagnosis heterokromia di Amerika Serikat, tapi ayo ngaku aja, kelihatannya lumayan keren kan? Ngomong-ngomong soal warna mata, apa warna mata paling langka? Gak perlu googling dong, jawabannya abu-abu. Mungkin awalnya kamu kira mata biru. Emang sih mata biru cukup langka, cuma dimiliki sekitar 8-17% populasi dunia. Tapi mata abu-abu lebih spesial lagi nih, karena cuma dimiliki kurang dari 1% populasi. Ciri langka ini disebabkan rendahnya kadar melanin di lapisan mata. Kalau kamu tertarik ketemu orang yang bermata abu-abu, coba pergi ke Eropa Timur dan Utara deh. Ada sih warna mata yang lebih langka lagi, merah atau violet, tapi kadang warna mata ini disebabkan oleh kondisi kesehatan. Ada orang yang punya kekuatan super bisa melihat 100 juta warna tanpa bantuan gadget canggih. Kita bisa melihat warna berkat beberapa sel di mata bernama sel kerucut. Sebagian besar orang punya 3 jenis sel kerucut yang membantu menerjemahkan apa yang kita lihat ke dalam warna yang bisa dipahami otak. Tapi menurut para ahli, ada sekelompok orang yang disebut tetrakromat yang punya 4 jenis sel kerucut. Sejauh ini peneliti baru bisa mengidentifikasi wanita dengan kondisi itu. Bola bentuk air mata yang bergantung di belakang leher dan membantu kita menelan makanan disebut uvula. Namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti anggur kecil. Mengejutkannya, sekitar 2% orang lahir dengan uvula bifida, artinya organ penting ini terbelah atau bercabang dua. Kamu bisa bikin orang kaget saat berkumpul bareng teman-teman dengan ciri keren ini. Tapi selain itu, orang dengan uvula bifida kadang kesulitan makan, minum, dan bicara. Mereka juga bisa sulit mencerna makanan. Cara bicara mereka juga mungkin terdengar aneh, tapi bergantung kondisi terbelahnya uvula itu. Ciri tubuh ini mungkin gak cocok waktu liburan, tapi bikin orang lebih produktif meski kurang tidur. Konon, tokoh-tokoh terkenal seperti Nikola Tesla, Margaret Thatcher, dan Winston Churchill punya ciri super langka ini. Gen yang disebut gen DEC2 ini membantu mengatur ritme sirkadian kita. Ritme sirkadian adalah jam biologis alami yang memberitahu kapan kita harus tidur atau makan dengan membuat kita mengantuk atau lapar. Orang dengan mutasi langka ini bisa menjalani siklus tidur normal dengan waktu lebih sedikit. Mereka bisa merasa bugar meski cuma tidur 4-5 jam. Aku pengen banget punya kekuatan ini. Gimana kalau mutasi gen yang memberimu tulang kayak superhero? Tulang ini benar-benar nggak bisa patah loh. Selain itu, ciri ini bikin kulit kamu lebih lama menua. Iya, kayaknya dengan ciri ini kamu bisa selamat dari kecelakaan tanpa luka dan bahkan nggak takut tua. Beberapa orang punya ciri yang sangat menarik, tapi bisa nggak kelihatan kalau dilihat sekilas. Mereka memiliki ciri bernama distichiasis, yang artinya baris bulu mata tambahan. Kalau kamu penasaran dengan aspek medisnya, ciri ini adalah hasil dari mutasi suatu gen. Meskipun kedengarannya cantik, lapisan bulu mata tambahan ini bisa mengganggu mata dan dalam beberapa kasus mengganggu pandangan mereka. Kamu mungkin memiliki kondisi bernama spun glass hair tanpa kamu sadari. Sebagai informasi, kondisi ini menyebabkan rambut jadi berantakan dan kering. Jadi rambut nggak bisa ditata dan bahkan disisir, rambut juga cenderung tumbuh nggak beraturan dari kulit kepala. Rambut dengan kondisi ini bisa berwarna pirang terang atau silver. Biasanya untayan rambut berbentuk silinder, tapi pada penderita kondisi ini bentuknya segitiga, hati, atau rata. Kondisi ini sangat langka, cuma 100 kasus yang sudah dikonfirmasi, tapi semakin kita dewasa, kondisi rambut ini semakin bisa diatur. Kebanyakan manusia berevolusi memiliki ciri berdasarkan area tempat tinggal kita.
Tapi ada sekelompok orang, terutama orang yang tinggal di dataran tinggi, yang punya ciri cukup keren. Jadi gini, lingkungan dataran tinggi punya oksigen lebih rendah, jadi orang-orang ini nggak cuma bertahan hidup di lokasi ini, tapi beradaptasi untuk berkembang di sana. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan Andes Amerika Selatan punya sel darah merah yang mengangkut jauh lebih banyak oksigen. Hal ini membuat sistem peredaran darah mereka lebih efisien. Orang yang tinggal di kondisi serupa juga beradaptasi dengan keadaan sekitar. Mereka bisa menghirup lebih banyak udara agar bisa menyuplai tubuh dengan oksigen. Kondisi ini sangat berpengaruh pada penampilan, meskipun nggak begitu berpengaruh pada kesehatan. Paibaldisme adalah kondisi tidak adanya sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen rambut di beberapa bagian rambut mereka. Biasanya kondisi ini muncul di atas dahi di depan garis rambut, tapi bisa juga muncul di alis atau bulu mata. Penderitanya memiliki kondisi ini sejak lahir dan seumur hidup mereka. Kalau kamu mau menutupinya, pakai cat rambut aja. Tapi menurutku sih nggak dicat juga keren kok. Kita tahu nggak semua orang suka daun ketumbar. Nggak tahu deh menurut kamu. Tapi kalau menurutku, rasanya mirip sabun. Ternyata masalahnya bukan ada di selera kita, tapi tanaman ini emang punya gen yang bikin rasanya setajam itu. Penelitian pada sekitar 30.000 orang mengungkap varian gen ini ditemukan pada orang yang bilang rasa daun ketumbar mirip sabun. Padahal gen ini lebih memengaruhi aroma pada ketumbar dan bukan rasanya. Kalau kamu salah satu orang itu tapi tetap pengen merasakan daun ketumbar, ada trik kecil yang bisa kamu coba atau minta orang yang memasak di rumahmu. Cacah daun ketumbar sebelum menggunakannya dalam masakan. Hal itu membantu karena zat kimia yang bikin rasa ketumbar kayak sabun hancur saat dicacah sehingga rasanya lebih bisa dinikmati.